Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, NPM 2111060046, kelas 1 SKP1, Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi penyimpanan data. Penyimpanan data sendiri merupakan proses menyimpan suatu data di dalam suatu komputer atau suatu media seperti hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain dengan tujuan untuk menjaga data agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Berdasarkan jenis datanya, penyimpanan data dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu penyimpanan data analog dan digital. Penyimpanan data analog adalah penyimpanan yang merupakan proses menyimpan atau merekam suatu data. Tempat beberapa media yang digunakan sebagai media penyimpanan data analog diantaranya kaset pita, magnetik, dan piringan hitam. Perekam pada pita kaset dapat menyimpan informasi berupa suara dan musik. Di dalamnya terdapat pita klasik yang dilapisi sebuah oksidasi besi yang berperan sebagai magnet kecil. Saat kaset diputar, perubahan medan magnetik pada pita kaset akan dikonversi menjadi tegangan listrik oleh head pemutar. Tegangan ini diperkuat oleh amplifier lalu dilanjutkan pada loudspeaker dan konversi menjadi suara. Perekam pada piringan hitam. Piringan hitam melakukan rekaman analog dengan memanfaatkan sensitivitas terhadap perubahan tekanan udara dan diafragma mikrofon. Perubahan tekanan udara dikonversi menjadi getaran jarum yang menggores membentuk alur pada piringan. Penyimpanan data digital. Penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit atau angka. Terdapat beberapa media penyimpanan data digital, diantaranya hard disk, flash disk, cakram optik, dan lain-lain. Mulai dari media penyimpanan digital, di mana hardware membutuhkan suatu ruangan penuh, kemudian menuju hardware yang cukup untuk dimasukkan ke saku, hingga sekarang di mana media penyimpanan digital hadir tanpa bentuk fisik hardware yang nyata. Cold storage, punch cards. Media penyimpanan digital hadir untuk menggantikan kertas dan bertumpuknya dokumen dalam suatu lemari kabinet. Namun, awal dari terbentuknya media penyimpanan digital adalah dari bentuk kertas bernama punch card. Pada 1975, seorang pekerja tekstil bernama Bestie Bonson merupakan punch card untuk mengontrol mesin tenun. Dengan sistem ini, mesin tenun membaca perintah dari punch card dan bekerja menciptakan suatu pattern secara otomatis. Untuk pertama kalinya, sebuah mesin menggunakan pembaca suatu kode dan melakukan suatu proses. Secara esensial, punch card tersebut berlaku sebagai primitive memory card pada mesin ciptaan Bonson ini. Penggunaan punch card dilanjutkan oleh Herman Hollerith pada tahun 1890. Hollerith menggunakan punch card untuk membaca dan menyimpan data dari primitif komputer. Dengan sistem ciptaannya ini, ia berhasil menyelesaikan sensus tahun 1890 dalam waktu 1 tahun, yang mana pada sensus sebelumnya tahun 1880 membutuhkan waktu 8 tahun. Ada yang namanya William Tube tahun 1947. William Tube menjadi random access digital storage unit pertama di dunia dengan kecepatan 1,2 million second per perintah. Yang ketiga, drum memory tahun 1950. Drum memory adalah perintis dari piringan hitam yang terdapat pada hard drive saat ini.
Yang keempat ada Universo tahun 1951. Universo adalah media penyimpanan berbasis pita pertama yang dijual untuk umum. Yang keenam ada IBM 350 tahun 1956. IBM 350 ditahbiskan sebagai modern hard drive pertama di dunia. Ia menggunakan 50 disk berukuran 24 inci dengan kecepatan putar 1200 rpm. Kamu membutuhkan 465 IBM 350 untuk menyampai kapasitas iPod Shuffle, dan kamu membutuhkan 72.727 iPod Shuffle untuk menyamai berat dari IBM 350. Selanjutnya ada Cassette Tape tahun 1972. Nampaknya kaset tidak hanya sebagai media artis menjual suatu album lagu tempo dulu saja. Kaset berfungsi sebagai layaknya sebuah CD di mana ia bisa menyimpan berbagai macam data. Kaset pernah menjadi cara yang murah untuk menyimpan data pada zaman dahulu. Namun, floppy disk menjadi lebih murah. Kaset perlahan-lahan ditinggalkan. Next ada floppy tahun 1976. Floppy menjadi media penyimpanan pertama yang diproduksi secara massal. Selain untuk menyimpan data, floppy juga bisa digunakan untuk loading OS atau operation system. Yang next ada IBM 3380 tahun 1980. IBM 3380 menjadi media pertama di dunia yang memiliki kapasitas mencapai hitungan gigabit. Selanjutnya ada ST506 tahun 1980. ST506 adalah drive pertama yang menggunakan perintah dari drive PC yang pada saat ini ada. Yang ke next DAT 1987. DAT diciptakan dengan tujuan sebagai perangkat high and music recording, namun kemudian ia menjadi media penyimpanan data komputer. Next ada CDR 1990. Meskipun tergolong jadul, CDR masih banyak digunakan saat ini. Kapasitas penyimpanan yang cukup besar dan harga yang murah membuat CDR tetap bertahan dan mengalahkan beberapa media penyimpanan yang ditemukan setelahnya. Next ada Minidisc MD Data tahun 1993. Sony menciptakan Minidisc MD Data dengan tujuan untuk mengalahkan floppy disk sebagai media penyimpanan favorit konsumen. Tetapi karena terlalu mahal dan kemudian dikalahkan oleh kepopuleran zip disk, Minidisc MD Data gagal mencapai cita-citanya. Yang nextnya ada zip tahun 1994. Pada masanya, zip berfungsi sebagai media penyimpan dokumen berkapasitas besar dan file desain grafis. Dengan cepat ia menggantikan kepopuleran floppy dan mengalahkan CDR karena zip readable. Next ada Seagate Barracuda 1996. Seagate Barracuda menjadi hard drive pertama dengan kecepatan 72.000 rpm yang kemudian menjadi kecepatan standar dari sebuah hard drive hingga saat ini. Next ada IBM 170 Micro Drive tahun 1990. Sebelum flash memori berharga murah dan menjadi kapasitas yang cukup besar untuk perangkat elektronik, IBM 170 Micro Drive menjadi media penyimpan pada iPod versi pertama. Apple terus menggunakan media penyimpanan ini hingga iPod klasik. Next ada IBM Disk on Key tahun 2000. IBM melakukan gerakan cukup revolusioner dengan menciptakan media penyimpanan yang kecil dan murah ini. Dengan cepat, IBM Disk on Key membunuh floppy dan disk zip serta mulai era menuju media penyimpanan flash. Next ada SD card tahun 2000.
pertama kali diperkenalkan, SD card langsung mendapatkan popularitasnya dengan handheld seperti smartphone dan kamera. Dengan ukuran yang sangat tipis, kapasitas penyimpanan SD card bisa berkembang tanpa dibatasi oleh ukurannya. Next ada state drive atau SSD tahun 2008. Dibutuhkan 14.985 buah IBM 350 untuk menyamai kapasitas state drive berukuran kecil ini, ditambah dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan media penyimpanan lainnya. State drive menjadi cara baru yang banyak diandalkan saat ini. Next ada cold storage atau yang dipakai pada saat ini atau sekarang. Dengan layanan online, konsumen bisa mengakses media penyimpanan dengan kapasitas yang dibilang tidak terbatas melalui jaringan internet dimanapun. Jenis-jenis cold storage. 1. Personal cold storage adalah jenis mobile cold storage yang digunakan untuk menyimpan data perorangan, dan penyedia layanan tersebut menyediakan akses data dimanapun beradanya. Contohnya Apple iCloud. 2. Private cold storage adalah bentuk penyimpanan awan yang perusahaan dan penyedia layanan cloud yang terintegrasi dalam pusat data perusahaan. 3. Public cold storage merupakan perusahaan penyedia layanan penyimpanan cold storage yang mengatur keseluruhan data perusahaan pada cloud, seperti Simple Storage Service atau disebut dengan S3. Hybrid cold storage. Jenis penyimpanan ini adalah kombinasi dari private dan public cold storage, di mana data-data penting disimpan dan penyimpanan pribadi perusahaan, sedangkan data lain atau arsip-arsip perusahaan disimpan dalam public storage yang bisa diakses pada penyedia layanan cloud. Nah, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang teknologi penyimpanan data. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, salah sikap dari saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.